Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini, tentunya dalam rangka melakukan proses pembelajaran. Hari ini pada mata pelajaran spreadsheet, kalian akan mempelajari ya materi lanjutan di mana pada pekan lalu kalian telah mengetahui tentang fungsi statistik dalam Microsoft Excel. Ya, semoga kalian bisa memahami materinya dan bisa mengoperasikan langsung ya bagaimana cara penggunaan fungsi statistik dalam Microsoft Excel. Nah, hari ini kita sudah pindah ke fungsi lainnya yaitu fungsi finansial. Nah, fungsi finansial ini ya sangat erat terkait dengan keuangan bank. Nah, untuk materi kali ini kalian harus mengetahui ya beberapa jenis fungsi dari finansial ya. Uh, di mana pertama kalian akan mempelajari latar belakang dari fungsi finansial, kemudian ada fungsi PMT ya, kemudian fungsi rate dan fungsi infer. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya dulu. Sebentar di akhir materi ya, kembali Bapak ingin sampaikan ataukah mempraktekkan langsungnya bagaimana cara penggunaan beberapa fungsi finansial tersebut. Disimak baik-baik. Oke, yang pertama ya, Anda pernah melakukan peminjaman uang atau kredit di bank? Pastinya tidak asing dengan suku bunga, jumlah ansuran bulanan, dan jumlah periode ansuran. Excel menyediakan fungsi yang dapat Anda digunakan untuk menghitung informasi pinjaman atau kredit yang berkaitan dengan pengolah data keuangan. Nah, fungsi ini dikelompokkan ke dalam fungsi finansial. Ya, jadi sudah jelas apa yang disampaikan, apa yang terlihat ya, bahwa fungsi finansial itu berkaitan erat dengan keuangan bank ya, seperti pinjaman, ya, cicilan, ya atau cicilan, kemudian bunga, ya atas kredit yang kita lakukan di bank. Nah, langsung saja kita masuk ke fungsi yang pertama, itu fungsi PMT. Nah, fungsi PMT digunakan untuk menghitung nilai setiap kali pembayaran angsuran dengan bunga efektif selama periode waktu tertentu. Nah, rumus yang digunakan ini adalah ya silakan ini yang harus kalian ketik sama dengan PMT dalam kurun rate infer, PF, VF, FV dan TIF. Kemudian balas kurung enter. Nah, keterangannya rate itu adalah tingkat suku bunga yang berlaku. Ya, jadi NPR adalah jumlah periode pembayaran angsuran pinjaman. Sebagai contoh, 10 tahun pinjaman maka menjadi 120 bulan sebagai NPR-nya. Ya, jadi total bulannya. Kemudian PV adalah present value atau nilai pinjaman saat ini. Suatu pinjaman ya. Nah, jadi nilai suatu pinjaman kita. Kemudian FV adalah future value, nilai di masa depan dari pinjaman. Artinya itu total dengan bunga ya. Kemudian type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika di awal periode. Nah, contohnya ini ada contoh ya, hitung cicilan per bulan untuk pinjaman senilai 40 juta rupiah. Jangka waktu 10 bulan dengan bunga 1% per bulan. Berapa biaya pembayaran per bulan setiap kali angsuran? Nah, jadi ini yang ingin kita cari adalah cicilannya per bulan berapa yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Nah, ini penggunaan rumusnya ya. Nah, sebentar kita akan pelajari langsung. Ya, di mana rate tadi ini adalah tingkat suku bunganya ya 1%, kemudian NPR-nya, lama pinjaman, kemudian VM-nya total pinjaman, kemudian kita cari cicilannya per bulan berapa. Nah, dengan menggunakan fungsi PMT dalam rumus finansial ya,
Itu akan kita ketahui secara cepat berapa yang harus dibayar oleh seorang nasabah. Nah, kita lanjut lagi ke penggunaan rumus yang lainnya itu fungsi rate. Nah, fungsi rate merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung suku bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Nah, rumus yang digunakan ini sama dengan rate dalam kurung NPR, VMT, P, V, dan type ya. Keterangannya NPR adalah jumlah periode pembayaran, PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode, PV adalah present value atau nilai pinjaman ya. Kemudian type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika di awal periode. Nah, ini contoh penggunaan rumus rate. Hitung berapa suku bunga untuk pinjaman senilai 40 juta rupiah jangka waktu 2 tahun dan angsuran 1 juta. Nah, ini hanya dibalik-balik dengan yang tadi ya. Nah, di mana yang ini suku bunganya yang dicari. Bunganya berapa yang didapatkan per bulan, ya. Nah, jika pinjaman itu selama 2 tahun, kemudian apa PMT-nya, jumlah pembayarannya setiap periode, kemudian VP, ini total pinjaman ya. Nah, ini rumusnya, penggunaan rumus rate. Oke, sebentar kita praktekkan langsung. Kemudian yang terakhir, penggunaan rumus NFR. Nah, NPR merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung banyaknya periode yang digunakan dalam angsuran dengan bunga yang tetap. Nah, rumus yang digunakan adalah, rumusnya NPR sama dengan rate, ya, PMT, PV, dan type. Nah, ini rate ya, diulangi lagi, rate adalah suku bunga tetap, PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode, kemudian PV adalah present ya, value atau nilai pinjaman, kemudian type adalah 0 jika pembayaran pada akhir periode atau 1 jika di awal periode. Oke. Nah, ini ada contoh penggunaan rumus NFR yaitu hitung periode pembayaran untuk pinjaman senilai 40 juta rupiah dengan angsuran per bulan 1 juta rupiah dan bunga 4% per tahun. Nah, ini ya contoh penggunaan rumus NFR-nya. Ya, di mana rate ini adalah bunganya ya 7% per tahun, kemudian PMT-nya periode angsuran, kemudian ya total pinjaman dan kita cari jumlah periodenya ya. Berapa per bulan. Nah, demikianlah materi singkat tentang fungsi finansial dalam Microsoft Excel. Selanjutnya silakan dibuka masing-masing lembar kerja Microsoft Excel-nya karena kita akan mempraktekkan langsung ya bagaimana cara penggunaan fungsi finansial tersebut. Bagi yang belum punya laptop atau notebook ya silakan diperhatikan baik-baik. Ya nantinya juga kalian akan praktekkan langsung. Oke, langsung saja ya kita buka masing-masing lembar kerja Microsoft Excel-nya. Oke ya, saya sudah menampilkan lembar kerja Microsoft Excel. Nah, ini ada beberapa ya contoh penggunaan rumus finansial ya di mana ada rumus PMT, rumus rate dan rumus NFR. Nah, untuk rate NFR ini sama persis dengan apa yang dicontohkan tadi ya. Ini ada sedikit perubahan yaitu 2%. Oke, langsung saja saya menggunakan ya penggunaan fungsinya. Nah, kita pertama akan cari rumus ya, mencari cicilan per bulan dengan menggunakan rumus PMT. Nah, caranya bagaimana? Nah, tadi sudah saya jelaskannya di awal. Yang pertama adalah kita harus penggunaan fungsi itu harus diawali dengan tanda sama dengan kemudian apa yang dicari ini ya PMT silakan diketik PM. Oke. Kemudian 2%-nya itu adalah bunganya ya. Bulan kita silakan diklik ini. Bunganya kemudian NPR kemudian
dikasih tanda pemisah ya, koma atau titik dua, titik koma ya bagi yang menggunakan laptop baru. Kemudian NPN-nya, jumlah periode pembayarannya ya berapa itu, satu. Kemudian dikali 12 bulan ya karena 1 tahun. Kemudian koma. Nah, kemudian PF-nya berapa? 40 ya, PF-nya itu pinjamannya 50 juta. Nah, silakan di enter. Oke, jadi cicilan per bulannya itu ya sekitar 4.727.979 ya, 8. Oke, itu cicilan per bulannya ya sudah didapat dengan menggunakan rumus PMT. Nah, sekarang kita lanjut ya dengan menggunakan mencari suku bunganya. Nah, untuk mencari suku bunga, rumus yang digunakan yaitu rumus rate yang ini ya. Nah, silakan diklik sama dengan, kemudian ketik rate. Nah, ini rate sudah ada. Nah, kemudian berapa angsurannya itu, ampernya ya berapa? 24 bulan ya selama 2 tahun. Silakan diklik. Ya, letaknya itu di B8 ya. Kemudian koma. Kemudian PMT-nya. Angsuran periodenya berapa? Ini PMT-nya itu PMT-nya sama dengan angsuran per bulannya ya. Yang dibayarkan per bulan ini 1 juta. Diklik, kemudian berikan lagi tanda koma. Nah, kemudian total pinjamannya berapa? 40 juta, kemudian di enter. Nah, jadi suku bunga yang dibayarkan itu ya minus 4% per bulan. Oke, sudah dapatkan. Kemudian selanjutnya kita akan mencari jumlah periode pembayarannya berapa ya. Berapa kali bayar. Nah, rumus yang digunakan itu rumus enter ya. Silakan diklik sama dengan kemudian enter. Nah, kemudian kita masukkan bunganya per tahun itu berapa, 7%-nya, silakan diklik. Nah, kemudian dibagi 12 karena 12 bulan, karena dalam satu itu ada 12 bulan, kemudian berikan tanda koma, kemudian PMT-nya ya angsuran periodenya per bulan 1 juta, diklik, kemudian koma, setelah itu jumlah pinjamannya, diklik, kemudian enter. Oke, jadi jumlah periode pembayaran itu 45,68% per bulan. Oke. Nah, semoga kalian sudah bisa mempraktikkan langsung ya, mengulang-ulanginya sampai lancar, mahir. Ya, sekian penjelasan dan praktek dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.